Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya sobat dimanapun Anda berada. Kita ketemu lagi di channel Jumpa Hamzah. Saya pernah membuat video short tentang asal-usul Nabi Adam dan keberadaan surga. Dan itu lumayan banyak ada yang menanggapi terkait dengan cerita asal-usul Nabi Adam dan juga keberadaan surga. Karena memang ada sebuah pertanyaan besar terkait dengan asal muasal Nabi Adam ini. Karena memang menurut beberapa kepercayaan agama Samawi ya, Adam ini kan adalah makhluk pertama yang diciptakan ya oleh Allah, oleh Tuhan. Kemudian Adam ini berada di surga dan akibat dari pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan oleh Adam beserta istrinya yaitu Hawa, lantas kemudian Adam beserta istrinya ini diturunkan, dihukum oleh Allah untuk turun ke bumi atau ke planet bumi. Lantas timbul pertanyaan di situ. Saya sedikit mengungkapkan seandainya Adam ini memang benar-benar diturunkan ke bumi, lantas Adam dan Hawa ini memiliki 4 orang anak ya, terdiri dari 2 laki-laki Qabil Habil dan 2 putri yaitu Iklimah dan Labuda. Tidak mungkin keempat orang anak ini tidak pernah bertanya tentang surga tersebut. Karena memang seyogyanya kalau memang saat itu tidak ada manusia lagi kecuali 6 orang tersebut yaitu Adam dan istrinya kemudian 4 orang anaknya, tidak mungkin seorang anak itu tidak bertanya kepada ayah dan ibunya terkait dengan surga. Dan seandainya memang mereka pernah bercerita, berarti kita sudah mendapatkan gambaran tentang surga secara detail dan lengkap. Tapi kenyataannya tidak demikian. Nah, pada episode kali ini saya coba akan membahas lebih detail lagi terkait hal ini. Ayo kita diskusi dan mudah-mudahan tidak menjadi salah tafsir. Kita putar dulu intronya. Ketika Anda mendengar kata surga, apa yang ada dalam pikiran Anda? Tentu salah satu atau semua di antara kita sepakat bahwa surga itu merupakan tempat yang indah, tempat yang penuh dengan kesenangan, tempat yang penuh dengan kedamaian, tidak ada huru-hara, tidak ada permasalahan, ya semuanya tentang keindahan. Itu surga. Karena kalau kita berbicara tentang surga berarti merupakan sebuah representasi dari tempat yang sangat indah yang tidak pernah terfikirkan oleh manusia siapapun itu. Ya karena memang surga ini adalah puncak kenikmatan dari kenikmatan-kenikmatan yang pernah kita bayangkan. Nah, berhubungan dengan surga tentu kita tidak bisa terlepas dari yang namanya penghuni. Ya kalau kita melihat dari segi historis, maka menurut beberapa kepercayaan agama Samawi, ya surga itu penghuni pertamanya adalah Nabi Adam beserta istrinya. Lalu karena Nabi Adam dan istrinya secara singkat cerita melanggar peraturan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan, mereka akhirnya diturunkan ke bumi untuk melakukan sebuah penebusan gitu ya, setidaknya ketika mereka turun ke bumi. Dan bumi juga berbeda dengan kondisi yang mereka ketika di surga. Nah, pertanyaannya adalah surga itu sebetulnya bagaimana dan seperti apa? Nah, kita akan bahas ini secara lebih detail ya. Pertama kita bahas dari segi bahasa atau logotan atau dari etimologi. Jadi menurut buku The Miracle of Mizan tahun 2020, ternyata bahasa surga itu ya yang kita jadikan sebagai bahasa Indonesia, surga itu ternyata berasal dari bahasa Sanskerta yaitu swarga. Artinya adalah cahaya dan jalan. Ya karena berasal dari 2 akar suku kata yaitu suar dan juga ga. Suwarga. Suar itu adalah cahaya, ga itu adalah perjalanan. Jadi kalau diartikan secara bahasa maka surga itu menurut bahasa Sanskerta adalah perjalanan menuju cahaya. Berarti surga itu memang bukan tempat yang gelap tapi memang tempat yang sangat terang benderang karena memang cahaya. Ini menurut versi bahasa Sanskerta.
Dan menurut bahasa Arab surga itu kan artinya adalah al-jannah. Yaitu al-jannah itu berarti taman yang sangat bagus, yang sangat rindang, terdapat banyak pohon-pohon, terdapat banyak sungai-sungai, dan pokoknya yang indah-indah. Itu kalau menurut versi bahasa Arab. Sedangkan secara istilah surga itu adalah alam yang penuh dengan kedamaian dan kenikmatan. Begitu gambaran tentang surga secara etimologis dan juga secara terminologis. Nah, terkait dengan surga yang ditempati oleh Adam itu, ada beberapa hal yang tentunya sangat menarik untuk dikaji, tapi mungkin di video ini saya akan mengkaji lebih singkat karena kalau kita bahas akan lebih panjang kajiannya. Karena kalau misalkan Adam dan Hawa dan mereka memiliki 4 orang anak, tidak mungkin di antara 1 atau 2 anak tersebut atau semuanya yang bertanya, dan tidak mungkin mereka tidak akan bertanya karena hubungan antara manusia, hubungan antara orang tua dan anak secara psikologis kan sangat dekat. Jadi walaupun anaknya tidak bercerita, mungkin orang tuanya dalam hal ini adalah Nabi Adam dan Hawa itu akan bercerita kepada Qabil, Habil, Ikrimah dan Labuda. Kan begitu. Seandainya ini diartikan sebagai hubungan erat dari anak dan orang tua, begitu kan? Tapi kenyataannya saat ini kita tidak mendapatkan gambaran yang jelas tentang surga itu. Itu yang menjadi menarik untuk dikaji. Nah, ada beberapa pendapat tentang surga ini. Menurut Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, ya, surga yang ditempati oleh Adam itu ternyata bukan surga yang ada di akhirat. Karena kenapa? Karena kalau surga di akhirat itu dia adalah bersifat melalui hisab atau perhitungan, sedangkan Adam tidak melalui perhitungan. Dan di surga yang di akhirat itu tidak ada taklif. Taklif itu kan tidak ada larangan, tidak ada tuntunan, tidak ada tuntutan begitu. Tetapi di kisah Adam dan Hawa ini kan ada larangan, tidak boleh mendekati atau makan buah yang terlarang, atau dalam beberapa istilah disebut dengan buah khuldi. Begitu. Tetapi di surga Adam itu ada larangan seperti itu. Nah, di surga itu kan sebetulnya tidak ada larangan. Namanya juga tempat yang sangat bahagia, tempat penuh kenikmatan. Tidak mungkin ada larangan. Kemudian di surga itu tidak ada yang namanya gangguan setan, gangguan makhluk halus, gangguan jin. Sedangkan di cerita surga Adam dan Hawa, mereka digoda oleh jin dan iblis. Ya, dalam hal ini tentunya sangat bertentangan dengan surga yang digambarkan adalah tempat yang sangat bahagia, penuh dengan kedamaian dan kenikmatan. Tidak ada larangan apapun. Nah, itu menurut Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Dan tentunya banyak juga beberapa pendapat yang berbeda terkait dengan surga ini. Dan Anda bisa searching sendiri, kalau saya beberkan satu persatu tidak akan selesai karena akan sangat panjang videonya. Nah, menurut versi Alkitab ya, di Kejadian 2, 7-8, setelah Tuhan menciptakan manusia, Tuhan itu menciptakan Taman Eden di sebelah timur. Kemudian di kitab Kejadian 2, 10-14, Taman Eden itu mengalir 4 sungai. Ada sungai Tigris, Eufrat, Pison, dan Gihon. Nah, Tigris dan Eufrat itu mengalir dari pegunungan Taurus di Turki, kemudian melalui Suriah dan Irak, dan bermuara di Teluk Persia. Kemudian sungai Pison dan Gihon, menurut orang Arab, Pison itu disebut dengan sungai Jihun, dan Gihon disebut dengan sungai Jihun. Nah, ternyata kedua sungai tersebut, yaitu Pison dan Gihon, itu berada di Turki dan mengalir dari pegunungan Taurus dan bermuara di Laut Mediterania. Di mana kalau berdasarkan keterangan dari Alkitab dan juga Al-Quran, kalau di Al-Quran kan disebut dengan Jannatu Adenin atau Eden gitu. Ada beberapa kemiripan di sini. Nah, jadi menurut keterangan ada 4 sungai yang mengalir itu kan berarti ya surga itu kan kalau menurut keterangan itu ya sangat membumi begitu. Apakah mungkin surga Adam itu ada di bumi? Ya, ini hanya spekulasi saja atau sekedar hipotesis. Tidak bisa menjawab seketika ini juga ya. Ya, ini hanya hipotesis saja. Karena memang menurut keterangan yang tadi itu ya ada sungai Tigris, sungai Eufrat, sungai Pison, sungai Gihon, dan ini menurut versi Alkitab. Berarti Taman Eden itu diperkirakan berada di sebelah timur Turki, yang saat ini ada di benua Eropa dan Asia begitu. Ya, apakah ini benar atau tidak, tetapi memang begitulah
keterangannya. Karena memang kalau kita beranggapan surga Adam ini adalah surga di akhirat kelak yang merupakan sebuah reward kepada mereka yang berbuat baik, berbuat kebajikan selama hidupnya, tentu akan sangat berbeda nuansanya. Dan jika memang Adam dan Hawa tidak pernah bercerita kepada anaknya dan anaknya tidak pernah bertanya kepada bapaknya, ya ini juga sangat tidak mungkin. Karena yang namanya anak dan bapak secara ikatan emosional sangat kuat begitu. Dan tidak mungkin anaknya tidak kepo akan hal ini. Karena ayah dan orang tua, ayahnya dan ibunya itu adalah penghuni pertama di surga. Ya apakah jangan-jangan surganya Adam ini memang berada di bumi atau memang bagaimana, ya saya serahkan kepada Anda semua. Tetapi memang berdasarkan dari keterangan tersebut kita bisa memetik sebuah kesimpulan bahwa satu, mungkin surga ini adalah surga yang berbeda konteksnya dalam tanda kutip ya. Atau memang surga itu merupakan sebuah hal yang sangat abstrak begitu. Karena tidak bisa kita pikirkan ya, sangat abstraksi sekali begitu. Dan ada juga pendapat bahwa Adam dan Hawa ini diturunkan di tempat yang berbeda. Konon ada yang di India, ada yang di Jeddah, ada yang di Saudi, ada yang di Jabal Rohmah, macam-macam. Tetapi itu tidak ada di Al-Quran. Itu merupakan hadis, keterangan dari versi hadis. Dan sumber utama dalam Islam itu kan Al-Quran. Baru hadis, ijma' dan qiyas. Tetapi hadisnya di sini bukan hadis sahih kebanyakan, tapi hadis yang lemah alias hadis doif. Ya sekali lagi, apakah surga itu hanya bersifat abstrak yang kita tidak bisa melampaui hal itu. Tapi kenyataannya ya kita saat ini masih bertanya-tanya dan simpang siur begitu. Ya saya serahkan kembali kepada Anda, apakah Anda percaya, apakah Anda masih menduga-duga. Kalau saya pribadi ya mungkin berbeda surganya Adam itu. Apakah ada di bumi? Ya mungkin saja, tapi masih harus terus dikaji ya. Baik secara antropolog, secara bahasa, secara tafsir juga. Dan kalau misalkan surga itu tidak terbantahkan ya, dalam tanda kutip surganya Adam tidak terbantahkan, kenapa banyak ulama yang berbeda pendapat akan hal ini? Itu kan juga permasalahan besar. Ya, kalau misalkan ulama berbeda pendapat, ya berarti surganya Adam memang masih simpang siur sampai sekarang. Apakah di bumi atau memang bukan berada di bumi? Dan ketika Adam turun dengan Hawa itu juga tidak dijelaskan turunnya dengan apa, bersama siapa, dan bagaimana mereka berperadaban itu juga tidak dijelaskan begitu. Ini masih terus diteliti dan masih menjadi pertanyaan besar hingga sekarang. Ya, jadi kesimpulannya adalah ya kita hanya bisa berkesimpulan, dan kesimpulan itu is not finish, tidak selesai. Kita harus menunggu dan menunggu. Jadi itulah keterangannya, dan ini pembahasan yang tentunya sangat menarik. Tapi kalau ini bisa dipanjangkan videonya ya akan sangat menarik begitu. Tapi memang saya melihat durasinya akan lebih panjang kalau kita bahas secara detail lagi. Tapi gambaran besarnya itu ya, ulama beda pendapat, versi Alkitab, versi Al-Quran juga berbeda. Dan silakan Anda simpulkan sendiri, di manakah sebenarnya letak surga Adam dan surga yang kita kenal saat ini. Terima kasih sudah menyimak, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Kalau misalkan ada kata-kata salah atau ada referensi yang kurang lengkap, diskusikan di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.